Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV, dan kali ini kita akan belajar bisnis dan juga belajar hidup dari ternak bebek ya. Jadi di belakang saya ini ternak bebek, dan dengan cara ini budidayanya dengan cara campuran ya. Selain dikasih makan, juga diangon atau digembalakan di sawah. Jadi sawahnya seperti di belakang saya itu. Nah itu satu waktu bebek yang ada di sebelah saya, kandangnya di belakang saya ini akan digembalakan ke sana. Jadi campuran. Nah usia bebeknya memang ini bebek pedaging ya. Jadi usianya ya sekitar 30 sampai 30 hari ya. 30 hari harus panen, karena kan kalau sistem ya tergantung sistemnya ya. Kalau sistemnya pakai peternak konsentrat, kemudian ada kontrak dengan produsen atau customer, itu ya memang harus plasma ya, itu harus sesuai dengan umurnya. Nah oke, nanti kita akan belajar dari bisnis bebek di belakang saya ini lebih dalam lagi tentang bagaimana sih sebetulnya peternak bebek, dan filosofi apa yang kita dapatkan. Jadi sekali lagi tetap harus ada filosofinya untuk belajar kehidupan ini. Teman-teman, ini adalah kandang bebek semi permanen ya, karena kandang bebek ini dipakai ketika ingin beternak bebek, kemudian akan sangat cepat kemudian diselesaikan atau diambil. Kalau seperti perabot rumah tangga itu knockdown ya. Jadi dipasang cepat, dibongkar juga cepat. Nah bebek ini diternak di sini, ini bebek pedaging, dan usianya tentu saja sama dengan bebek yang ini ya, kontrak itu ya. Jadi kalau kontrak itu kan pakan kemudian segala macam kan dari yang akan membeli. Jadi semua perlengkapan hanya kita butuh tenaga dan tempat gitu ya. Biasanya 25 hari sudah dipanen. Dan enak itu kalau ada sistem kontrak itu, karena semua pakan dan segala macamnya ditanggung oleh yang nanti akan membeli. Nah dengan cara semacam itu lebih menghemat biaya ya, karena itu kan nanti akan langsung diambil oleh para pembelinya, dan kisarannya sekarang mungkin harganya 24, 25 gitu ya. Nah kalau sudah semacam itu memang harus harus hati-hati kalau sudah kontrak semacam itu, karena kan sudah paten semuanya, pertumbuhannya, kemudian juga vitaminnya, semuanya kan dipasok oleh yang kontrak itu ya. Itu yang pakai sistem kontrak semacam itu. Nah kalau ini semi permanen, jadi sekali waktu kita butuh ya kita pasang pagar semacam ini, dan pakannya memang tidak tergantung dengan sistem kontrak tapi mandiri ya. Jadi pakan harus beli sendiri, kemudian karena campuran ini tidak hanya dikurung semacam ini, tetapi juga harus diangon. Jadi diangon di sawah-sawah itu. Nah ini penggalahnya atau apa namanya ya, kalau cambuk bukan cambuk ya, tapi ini untuk menghalau bebek-bebek yang diangon itu. Jadi sekali waktu dia diangon untuk menghemat biaya pakan ternak. Nah ada satu filosofi yang nanti akan kita ambil pelajaran dari sini supaya tidak jadi masalah ketika Anda beternak bebek. Teman-teman, ada satu perjalanan peternak bebek yang sangat istimewa buat saya. Pengalamannya ya, bukan hasilnya, tapi pengalamannya cukup istimewa buat saya, karena ini jadi catatan tersendiri untuk kita. Jadi begini, saya kenal sama satu kolega saya ini karena kita berteman ya. Kemudian dia ditawari untuk beternak bebek dengan catatan bahwa nanti makanan, kemudian vitamin dan segala macamnya itu, kebutuhan bebek mulai dari kecil termasuk bibitnya itu nanti akan disuplai oleh yang menawari ini ya. Jadi ditawari seperti itu, kemudian diambillah kesempatan itu. Nah ketika berjalan 1 bulan lancar gitu ya, suplai makanan datang, kemudian suplai vitaminnya datang. Bulan kedua lancar, bulan ketiga lancar. Artinya sama-sama untungnya, karena antara kolega saya dengan teman-teman kita yang nawari ini memang sudah akrab sejak dulu gitu ya, sudah baik hubungannya. Nah hingga satu saat bulan keempat datang orang lain yang menawarkan akan membeli bebek itu
dengan harga yang lebih tinggi sekitar 5.000 per kilogramnya, 5.000 lebih tinggi dari yang pertama. Nah, karena tergiur oleh harga yang lebih tinggi itu, akhirnya tawaran itu diterima. Padahal konsekuensinya dia harus memberi makan sendiri, harus beli vitamin sendiri gitu ya. Nah, tapi karena harga yang menggiurkan itulah kemudian teman saya ini menerima tawaran itu. Nah, setelah ya akhirnya kontrak dengan temannya itu dilepas ya. Kemudian mulailah dengan biaya sendiri atau mandiri itu. Nah, kan biasanya 25 hari sudah panen. Nah, ketika usia 25 hari ini ternyata teman saya ini dengan kontrak yang baru itu putus komunikasi ya, tidak ada komunikasi. Akhirnya teman saya bingung, ini harus cari kemana, temannya kok nggak muncul-muncul yang nawarin bebek mandiri tadi ya. Nah, akhirnya hari berlalu, mestinya bebek itu kan bulan atau hari ke-25 sudah dipanen ya, tapi ternyata tidak juga dipanen sampai hari ke-30. Nah, masalahnya hari ke-30 itu biasanya bebek akan turun ya, pertumbuhan akan turun, berhenti pertumbuhannya, bobotnya juga berhenti, sementara makan terus harus dicuplai, padahal biasanya kan makannya sendiri ya, mandiri. Nah, mulai bingung lah teman saya ini, sehingga pada hari ke-31 datanglah orang yang kedua tadi nawari dengan berbagai alasan dan berbagai macam-macam, ngomong bisa membeli bebek itu tapi harganya sama dengan yang awal tadi. Kalau tadi kan menawarkan 5.000 lebih tinggi, ternyata ini harus ditawar harganya sama dengan yang pertama. Nah, terjadi kejanggalan di situ kan ya. Katanya harganya 5.000 lebih tinggi, ternyata sekarang harganya sama gitu. Nah, mau tidak mau akhirnya ya sudah dilepas dengan harga yang sama semacam itu, atau kembali kan gitu ya. Nah, ini jadi hal yang pelajaran buat kita. Yang pertama, jangan mudah memutus silaturahmi kan gitu ya. Itu kan sebetulnya prosesnya memutus silaturahmi kan ya. Karena bayangkan, bisnis itu kan kepercayaan. Bisnis itu kepercayaan teman-teman. Jadi ketika kontrak yang pertama, kedua, ketiga itu berjalan dengan lancar, sebetulnya di situ mulai tumbuh kepercayaan antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi karena kepercayaan itu kemudian tergoyahkan oleh nilai harga yang lebih tinggi, akhirnya teman saya pindah ke tempat lain dan ternyata justru jadi masalah. Bukan untung malah buntung kan gitu. Artinya begini, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah dalam sebuah bisnis itu ada tingkat kepercayaan, ada tingkat loyalitas ya. Jadi tingkat kepercayaan dan loyalitas menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Sehingga ketika teman saya ini memutuskan untuk menghancurkan loyalitas dan menghancurkan kepercayaan itu, maka yang didapatkan justru malah jadi masalah kan gitu. Ya gampangannya beginilah. Kalau sudah percaya dengan teman kita, berjalan dengan baik dengan kontrak yang pertama, kenapa mesti harus pindah kan gitu. Kalaupun mau mengembangkan boleh dengan sistem itu, tapi dengan mengembangkan yang lain, dengan jangan memindah gitu ya. Sebetulnya kalau mau kan tinggal menambah ini aja, menambah popularitas untuk bebeknya gitu ya. Kalau kontrak pertama biarkan berjalan terus, kemudian kalau mau pakai sistem baru dicoba dengan satu kandang baru untuk temannya yang baru itu kan gitu, mestinya nggak harus dipindah semacam itu. Nah, tapi yang terjadi seperti itu. Nah, paling tidak ini kepercayaan buat kita, satu pelajaran buat kita bagaimana kita mengelola sebuah bisnis. Ada integritas, ada kepercayaan yang harus kita jaga, ada kesetiaan yang harus kita jaga. Dan kalau kita ingin sesuatu yang baru, ingin memperlebar sayap, tentu tidak harus menghancurkan kepercayaan dan loyalitas dari bisnis yang pertama yang membuat kita bisa berjalan seperti sekarang ini. Ini adalah tongkat komando bagi pengembala bebek ya, panjang. Kalau tongkat komando kan segini. Nah, biasanya tentara ya, kalau tongkat komandonya bebek panjang, rentang kendalinya panjang sekali. Nah, kenapa rentang kendalinya panjang sekali? Nanti akan kita pelajari juga secara filosofinya ya. Tongkat komandonya penggembala bebek itu memang rentang kendalinya panjang sekali ya. Jadi itu akan digunakan untuk mengendalikan bebek dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi itu sebetulnya rentang kendali. Sejauh mana tongkat bebek itu, sepanjang mana, maka sepanjang itulah bebeknya akan terkendali.
Jadi tidak perlu lari ke ujungnya, tetapi cukup merentangkan tongkat kendalinya itu, maka bebek akan mengarah seperti yang diarahkan. Nah, sebetulnya ini rahasianya para pemimpin terdahulu ya. Para pemimpin terdahulu sebut saja Presiden Soeharto, rentang kendalinya juga sangat jauh dan sangat dalam ke masyarakat. Bisa kita kilas balik ya, flashback balik bahwa rentang kendali untuk mengendalikan masyarakat itu supaya tetap sesuai dengan jalur dan garis-garis besar yang sudah ditentukan, itu kan sangat sangat dalam sampai ke bawah. Presiden dikelilingi oleh para menteri, itu adalah bagian rentang kendali pertama yang paling dekat gitu ya. Jadi semua pekerjaan presiden ada di menteri, tanggung jawabnya tetap di presiden. Kalau kita belajar tentang manajemen kan gitu, manajemen rentang kendali. Satu orang memang biasanya yang maksimal ya, orang yang dengan kemampuan standar itu paling tidak satu orang bisa mengendalikan 3 sampai 7. Tapi kalau dia sudah hebat, sudah mahir, sudah advance, bisa sampai 30 kan gitu ya. Paling tidak begini contohnya. Ketika dalam ketentaraan itu kan ada yang namanya regu ya. Satu regu itu isinya 9 orang. Nah, dipimpin oleh satu komandan namanya Danru, komandan regu. Itu satu orang. Jadi satu regu itu isinya 10 atau 9 orang dengan satu komandan regu. Nah, dari regu itu nanti ada 3 regu biasanya. Jadi ada 3 regu sehingga muncul satu peleton itu komandan peleton itu isinya 30 biasanya. Jadi komandan peleton itu mengendalikan 3 komandan regu. Nah, itu jadinya komandan peleton biasanya dipimpin oleh perwira pertama biasanya. Jadi perwira pertama lulusan akabri biasanya jadi komandan peleton ya. Itu 30 orang anak buahnya, kemudian yang subordinatnya ada 3 komandan regu. Nah, nanti dari kumpulan komandan peleton itu jadi ada 3 peleton, komandan peleton 1, komandan peleton 2, komandan peleton 3. Itu kan isinya 3 komandan peleton dan total pasukannya sekitar 100-an orang ya, sekitar 100-an orang, 90 sampai 100 orang. Jadi komandan kompi. Nah, komandan kompi nanti biasanya perwira menengah ya, dan ki namanya, komandan kompi. Nah, itu mengendalikan 100 orang. Nanti kemudian naik lagi ke batalion, terus sampai ke tingkat jenderal kan gitu. Nah, itu satu rentang kendali dari sisi manajerial, dari ketentaraan, dan biasanya juga sama ya. Kalau di organisasi-organisasi yang lainnya memang seperti itu. Nah, itu tentang rentang kendali dari bebek. Kalau kita melihat bebek itu dikendalikan cukup dengan tongkat itu ya. Jadi tongkat ini tongkat sakti sebetulnya. Ini tongkatnya. Tongkatnya ini tongkat bebeknya. Nah, itu kan sampai ke bawah. Tongkat bebeknya ini tongkat sakti ini. Ini kalau tongkat bebek ini ditancapkan gitu, ditancapkan di tengah-tengah ladang persawahan, bebeknya akan muter di situ, dia tidak akan kemana-mana gitu ya. Jadi nggak tahu, memang secara naluriah seperti itu, naluriahnya bebek seperti itu. Ketika tongkat itu ditancapkan di tengah-tengah, maka bebeknya akan berputar di situ, cari makan di situ aja. Nah, kalau mau pindah, diambil tongkatnya, dipindah ke tempat lain yang mungkin ada banyak makanannya, ditancapkan lagi di situ, maka di situ akan berkumpul lagi di situ. Nah, kemudian kalau mau menggerakkan, maka tongkat kendali itu digerakkan, direntangkan, kemudian digiring gitu ya dengan tongkat itu, maka bebek akan mengikuti di situ. Ya, kita mungkin para bebek-bebek itu ya. Oke teman-teman, itu satu catatan bisnis dan juga satu catatan pelajaran kehidupan buat kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.